Aglika, Kodonopsis, buah goji, jamur kayu, tambah lagi perambat darah, dan otak babi. Pak Leon, katanya Gunung Sinai itu tempat persembunyian Dokter Sakti bernama Ray itu. Kalau diobati sama dia, penyakitmu pasti sembuh dan gak perlu menderita lagi. Aku harap begitu. Akhirnya sup penenang ini sudah sempurna. Akhirnya bisa selesai percobaanku. Master, ayo coba sup herbal baru yang aku buat. Ini wangi sekali. Ini sup renang khusus yang kubuat untukmu. Master, kamu sudah tua. Sup herbal ini nggak cuma menenangkan hati, tidur juga jadi nyenyak dan juga merawat organ dalam tubuh dan meredakan sakit kepala. Pintar sekali. Sekarang ilmu pengobatan sudah meningkat pesat. Cuma sup herbal, tapi punya banyak khasiat. Aku bangga sekali sama kamu. Tapi kamu jangan sombong. Aduh, Master, tenang saja. Walaupun nanti aku dapat julukan Dokter Sakti, aku nggak bakal berhenti belajar lebih banyak dan nggak merasa paling pintar. Oke. Oh, iya. Di ruang obat masih ada pil bugar pengisi tenaga. Kalau dicampur sama sup ini khasiatnya makin bagus. Kamu tunggu di sini. Jangan lari. Nanti kamu jatuh. Selamat datang, Pak Leon. Aduh, siapa itu? Kenapa banyak sekali yang sambut dia? Apa kayak datang ke daerah terpencil kita? Benar sekali. Apa benar kamu ini Dokter Sakti bernama Ray? Benar? Ada apa cari aku? Dokter Ray, kalau kamu bisa sembuhkan penyakit bos kita, grup Fugong gak bakal melupakan kebaikanmu. Ini sedikit tanda terima kasih dari Pak Leon. Kita harap kamu bisa menerimanya. 10.000 keping emas, 1 bata ginseng berumur ratusan tahun, kartu hitam istimewa milik grup Hugo, dan 1 rumah mewah dengan pemandangan sungai. Ini baru hadiah pertemuan saja. Kalau kamu berhasil sembuhkan penyakit Pak Leon, kamu bisa meminta apapun. Aku sudah hidup selama ini dan belum pernah lihat harta sebanyak ini. Apa ini semuanya untuk aku? Aku sudah memutuskan berhenti pakai akupuntur dan gak praktik dokter lagi. Oh, tapi aku punya murid yang sekarang sudah ahli dalam ilmu pengobatan. Aku yakin dia bisa sembuhkan penyakit bosmu. Nah, sup penenang ini buatan muridku yang baru saja diracik. Ini khusus penyakit yang sulit sembuh. Di dalamnya ada ramuan otak babi. Mau coba nggak? Apa? Otak babi? Kamu ini mau bercanda dengan kita? Ini bukan otak babi biasa. Ini dari babi bulu hitam lokal yang hidup di kaki gunung salju barat. Babi ini dari kecil makan kelopak bunga salju yang ada di gunung langit dan juga cacing rumput. Setelah otaknya diambil, diolah pakai 36 cara tradisional kuno dan direndam air embun pagi setelah 3 hari 3 malam penuh. Sup penenang ini. Dasar orang tua, kamu pakai barang ini untuk menipu bos kita. Pengawal, cepat hancurkan klinik orang tua ini. Tunggu. Rasanya kayak ada air jernih mengalir di kepala. Pikiranku jadi jernih dan hatiku terasa nyaman. Obat ini
Luar biasa sekali. Setelah minum sup ini, kepalaku terasa dibersihkan air murni. Badan jadi terasa segar. Bahkan sakit kepalaku jadi hilang. Dokter Sakti, muridmu ini punya kemampuan yang luar biasa. Apa aku boleh ketemu dengan dia? Silakan saja, dia lagi ada di ruang obat. Dia lagi buat pil bugar pengisi tenaga. Halo? Apa? Perjodohan? Perjodohan? Dasar anak nakal. Perjodohanmu dengan Nina sudah diatur nenek waktu dia masih hidup. Kamu harus menikah sama dia. Jangan cari alasan macam-macam. Tapi... Enggak ada tapi-tapian. Kalau kamu berani gak pulang, jangan anggap aku ini ibumu lagi. Pak Leon, apa kita balik ke Hakota untuk menikah? Master, keluargaku terus mendesak aku menikah. Aku terpaksa harus pergi. Selama aku pergi, jaga dirimu baik-baik. Pergilah. Orang-orang di bawah gunung itu pikirannya rumit. Ambil kantong ini. Ini isinya obat penawar segala racun. Bisa selamatkan nyawamu di keadaan darurat. Ingat, apapun yang terjadi, kamu harus pulang dengan selamat. Master, aku gak rela tinggalkan kamu. Aku juga gak rela ditinggalkan kamu. Kamu sudah besar, waktunya turun gunung. Pergilah. Master, jaga baik-baik kesehatanmu. Tunggu aku kembali. Aku bakal buat sup penenang lagi untuk kamu. Iya. Kalau begitu aku pergi dulu. Namaku Nina. Mohon bimbinganmu ke depannya. Bimbingan apa? Aku gak tahu kamu pakai bujuk ibuku. Sampai dia paksa aku menikah sama kamu. Apa maksudmu? Menikah gak ada gunanya untuk aku. Biar aku yang bicara jujur duluan. Jangan ceritakan hubungan kita ke siapapun. Apalagi bahas hal ini lagi ke ibuku. Singkatnya, kalau kamu butuh uang aku bisa kasih. Tapi lebih dari itu, aku gak bisa kasih. Hah? Kamu ini sudah gila? Dasar pria brengsek. Kalau bukan keluargaku yang mendesak aku juga gak mau menikah sama kamu. Bahkan kamu juga melawanku. Arena pertarungan. Klinik medis HK mengadakan kejuaraan Dokter Sakti ke-33. Master pernah bilang, pria di bawah gunung itu gak bisa dipercaya. Daripada bergantung pada pria, mending andalkan diri sendiri. Nanti kalau aku jadi Dokter Sakti, aku bisa cari uang dan hidup mandiri. Aku gak sabar jadi Dokter Sakti. Selamat datang, Pak Leon. Kedepannya nggak usah buat hal-hal begini. Aku mengerti. Semuanya silakan kembali bekerja. Pak Leon, peralatan kita keamanan sudah diperbarui. Silahkan dicek. Oh, lumayan juga. Halo, aku mau tanya Kamu soal... murid baru ya? Kliniknya ada di sana. Hah? Oh, maaf. Kamu?
Kamu ini sudah kayak hantu ada di mana-mana. Ikuti aku sampai ke klinik medis Haka. Kamu pikir dengan caramu ini aku bakal berubah pikiran? Aku mengikuti kamu? Omong kosong. Jadi orang jangan terlalu sombong. Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak tahu aku siapa? Aku ini. Kamu ini bos dari klinik ini. Kalau mau berbohong, pintar sedikit. Badannya tinggi besar. Dia ini pasti petugas keamanan. Kenapa? Memangnya petugas keamanan memalukan? Semua pekerjaan derajatnya sama. Lagi pula, nanti kalau aku lulus ujian dokter, kita berdua bisa jadi rekan kerja. Tenang saja, aku bakal bantu kamu. Aku juga gak bakal bocorkan hubungan kita. Tapi, kalau otakmu memang bermasalah, aku gak keberatan kasih suntikan jarum aku puntur. Kamu ini. Apa aku kelihatan kayak petugas keamanan? Hah? Peningkatan peralatan ini sama sekali gak bagus. Siapa wanita itu? Berani sekali dia menyentuh Leon. Namanya Nina. Dia murid yang baru datang. Kak Rosa, kalau kamu gak suka dia, kita bisa cari apapun buat singkirkan dia. Hei? Jadi kamu murid baru itu? Murid yang baru datang tapi sudah mau partisipasi kompetisi dokter sakti? Kamu jangan bermimpi. Apa maksudmu? Kompetisi dokter sakti itu cuma orang yang punya kemampuan tinggi yang bisa partisipasi. Dan orang yang punya keahlian tinggi di sini sudah pasti cuma Kak Rosa saja. Orang sepertimu yang tidak mengerti apa-apa mau ikut kompetisi dokter sakti. Kamu bahkan gak tahu cara menusuk jarum. Menusuk jarum? Itu cuma hal dasar, apa yang sulit? Dasar bodoh. Teknik menusuk jarum itu butuh latihan bertahun-tahun. 3-5 tahun saja itu sudah termasuk singkat. Oh, orang yang kelihatannya masih kaku pegang jarum masih mau ikut kompetisi. Yang ada kamu malah merusak kompetisinya. Kalian sungguh berani meragukan kemampuanku. Di dunia ini selain masterku, tidak ada orang yang bisa menusuk jarum lebih cepat, tepat, dan tajam dari aku. Besar sekali mulutmu. Oke, aku kasih kamu kesempatan untuk tunjukkan kemampuanmu. Kalau hasilnya gak sehebat omonganmu, kamu keluar saja dari klinik medis Haka. Oke? Untuk mengurangi rasa sakit pasien pas aku puntur, semua dokter di klinik ini latihan setiap hari lempar jarum ke boneka ini. Kalau kamu bisa tancapkan 10 jarum perak ke titik saraf boneka dari jarak 3 meter, aku anggap kamu lulus. Aku sendiri sering gagal lempar jarum aku puntur. Dasar wanita bodoh, keluar saja dari klinik ini. Apa yang sulit dari ini? Bukannya cuma lempar jarum saja. Waktu aku masih di gunung, aku sering latihan lempar jarum pakai penutup mata. Pakai penutup mata? Kamu pikir ini pertunjukan sirkus? Lihat baik-baik. Kok bisa? Kok bisa? Gimana? Apa aku sudah bisa dibilang lulus? Apa aku sudah bisa tetap di sini? Wow, gadis ini jago sekali. Kemampuan jarumnya ini seenggaknya punya 20 tahun pengalaman. Gadis ini masih muda sekali. Nggak nyangka dia punya keahlian sebagus itu. Benar. Siapa yang akan tahu kalau kamu pakai trik? Nggak usah sombong. Karena kamu mau tinggal di sini, kerja saja jadi apoteker di ruang obat, giling obat dan ambil ramuan. Pekerjaan yang cocok untukmu. Dokter Rosa gawat, kepala dokter klinik medis Oga mau datang dan menantang kita. Apa? Berani sekali dia. Mereka semua bilang, kalian klinik medis Haka ini gak main-main. Tapi setelah dilihat-lihat, kelihatannya biasa saja. Ada dokter yang salah meraba nadi, salah tusuk jarum, bahkan salah kasih resep obat. Kalau kalah pertandingan tantangan hari ini, lebih baik ganti nama klinik saja. Dari klinik medis Haka, jadi klinik pembunuh nyawa. Kamu ini bicara apa? Berani sekali dia. Harry dulu pemenang dari kompetisi dokter sakti. Dokter Rosa ini gak ada apa-apanya dibanding dia. Kalau kalian kalah, silakan tutup klinik medis Soga kalian. Oke. Silakan. Pak Leon masih ada di klinik. Aku nggak bisa kalah di pertandingan hari ini. Kalau ada dia, harusnya kita bisa menang kan? Maksudmu muridnya dokter sakti itu kan? Kamu juga pikir Rosa bakal kalah, ya kan? Dari kapan kamu di sini? Dari kapan kamu di sini? Barusan,
Menurutmu, kalau klinik medis Haka ini namanya diubah jadi klinik pembunuh nyawa, bosnya bakal marah besar nggak ya? Nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu itu cuma murid pembantu di sini. Murid pembantu? Kamu juga cuma petugas keamanan, beraninya kamu mengejekku. Aku nggak suka panggilan itu. Aku kasih tahu kamu, mulai hari ini aku bakal jadi kepala dokter di klinik ini. Jangan mimpi. Pak Fugo, pertandingannya dimulai. Karena ini lomba keahlian pengobatan, kita akan lomba menyelamatkan pasien. Sini. Ini pamanku. Sudah menderita penyakit Parkinson selama 7 tahun. Tangan dan kakinya sering bergetar dan hidup menderita di kursi roda. Klinik medis Soga sudah pakai segala cara cuma untuk menjaga nyawanya supaya penyakitnya nggak semakin parah. Dokter Rosa, kalau hari ini kamu bisa buat dia berdiri, pertandingan hari ini klinik medis Haka bakal dianggap menang. Bagaimana menurut? Kamu nggak bisa sembuhkan dia, itu karena kemampuanmu kurang. Aku terima tantangannya. Hati terperangkap dahak, kekurangan energi dan darah. Hilangkan sumbatan aliran darah, dinginkan panas dan netralkan racun. Safira, siapkan 3 akar gastrodia, 1 keping bunga madu dan akar manis. Oh iya, tambahkan bubuk tanduk antelop pakai air. Oke, salah. Apanya yang salah? Tanduk antelop itu dingin. Paman itu sudah tua. Kalau dikasih ramuan obat dosis kuat, takutnya bakal ada gangguan serius. Tapi kalau salah meracik obat juga nggak apa-apa. Karena aku bisa selamatkan dia. Wanita ini mulai bicara omong kosong lagi. Lihat aku beraksi. Kak Rosa, ini ramuannya. Kamu ini dasar dokter gak kompeten. Kamu hampir bunuh pamanku. Kalian cepat habisi klinik ini. Tahan. Tahan. Aku bisa selamatkan dia. Siapa kamu? Dokter Rosa. Apa dia juga dokter klinik medis Haka? Dia masih nggak pantas. Dia itu cuma murid baru. Murid baru sudah berani sekali bicara. Aku lihat-lihat dokter di klinik kalian ini semuanya gak kompeten. Masalah kompeten atau enggak, hasil bakal membuktikan. Dokter Hari, aku bisa jamin pamanmu bisa sembuh kembali. Dan bakal buat dia berdiri kembali dan hidup normal. Kalau kamu gak bisa sembuhkan dia, kamu harus tanggung semua konsekuensinya. Kalau aku gagal selamatkan dia, kamu bebas lakukan apapun. Tapi, kalau aku berhasil selamatkan dia, semua perjanjian taruhan tadi dibatalkan. Selain itu, aku mau menjabat jadi kepala dokter di klinik medis Haka. Kamu ini manfaatkan keadaan. Mana mungkin klinik kita mau terima orang kayak kamu jadi kepala dokter? Oh, iya kah? Kalau sampai bos klinik ini dengar kliniknya berganti nama jadi klinik pembunuh nyawa, bahkan ada pasien yang mati, menurutmu dia bakal marah besar atau enggak? Oke, aku janji. Tapi kalau kamu gagal, angkat kakimu dari klinik ini. Karena kamu mau menanggung kesalahanku, pasti bakal aku terima. Aku ini murid Dokter Sakti. Sembuhkan penyakit Parkinson bukan hal yang sulit untukku. Oke, aku setuju. Wanita ini selalu cari masalah. Kalau muridnya Dokter Sakti ada di sini, dia pasti jauh lebih tenang dan bijak. Pak Fugo, kabarnya murid Dokter Sakti sudah turun gunung. Cari dia itu kayak cari jarum di tumpukan jerami. Apa masih mau lanjut cari? Lanjutkan pencarian. Pastikan kita harus temukan dia. Jarum akupuntur ini ringan, lentuh, warnanya kayak bulan suci, tapi bukan terbuat dari emas atau perak. Apa ini jarum legendaris bulan itu? Jarum bulan suci ini ditempa dari besi hitam dan berusia ribuan tahun. Jarum khusus milik para dokter sakti dari dulu. Siapa sebenarnya wanita ini? Perut kaki, tengkuk belakang leher, celah jempol dan telunjuk tangan, pergelangan tangan dalam, dan jempol kaki. Ini teknik akupuntur pembuka lubang tubuh penyandar otak. Gak nyangka aku bisa melihatnya hari ini.
Ini beneran keberuntungan seumur hidup. Dia beneran menguasai teknik akupuntur. Siapa dia sebenarnya? Dia itu cuma pamer trik saja, buat cari perhatian. Kamu gak ngerti apa-apa. Teknik akupuntur ini resikonya tinggi sekali. Butuh konsentrasi penuh. Kalau terjadi kesalahan, nadi jantung pasien bisa terluka. Untuk menguasai teknik ini secara sempurna, bakat alami dan keterangan batin harus berdampingan. Kemampuannya jauh lebih hebat daripada aku. Sisa 1 jarum terakhir yang bakal menentukan nyawa pamanku. Jarum terakhir di antara kedua alis. Cabut jarum. Matanya sudah terbuka. Nina ini benar selamatkan dia. Setelah 7 tahun kamu gak sadar, akhirnya kamu terbangun. Apa kamu ini Harry? Iya, aku bisa berdiri. Aku sudah sembuh. Jangan bergerak. Penyakitmu merusak jalur meridian tubuh, pusatnya limpa dan lambung. Tadi aku cuma sambung kembali meridian dengan jarum akupuntur. Tapi untuk sembuh tuntas, harus tambah energi dan darah untuk merawat limpa dan lambung. Ini pil penambah energi lengkap buatanku, namanya pil bugar pengisi tenaga. Cukup minum 1 butir saja, dijamin penyakit bakal sembuh total. Nina, kalau nggak bisa sembuhkan akui saja. Nggak usah pakai pil aneh untuk menipu orang. Orang bakal ketawa lihat kamu. Jangan-jangan pil ini kamu pungut dari tanah. Benar sekali. Nina, nggak usah pamer kemampuan palsumu. Cepat keluar dari klinik ini sekarang juga. Pil bugar pengisi tenaga? Kenapa nama pilnya familiar sekali? Dokter Sakti, muridmu ini punya kemampuan yang luar biasa. Apa boleh aku bertemu dengannya? Silakan saja. Dia lagi ada di ruang obat. Dia lagi buat pil bugar pengisi tenaga. Jadi kamu yang buat aku berdiri kembali. Setelah bertahun-tahun akhirnya aku bisa berdiri lagi. Dokter Nina, aku percaya sama kamu. Aku bakal makan obat ini. Percaya sama aku. Kamu nggak bakal rugi sama sekali. Nina, kamu sama sekali nggak berubah. Obatmu ini jelas-jelas obat palsu. Aku bisa bergerak. Aku bisa bergerak. Sekarang kakiku sudah bertenaga lagi. Rasanya aku kayak masih muda. Wah, ini Dokter Sakti. Sepertinya dia memang benar Dokter Sakti. Dokter Sakti. Paman, jangan begitu. Cepat bangun. Dokter Sakti, kamu sudah selamatkan aku. Aku berhutang budi sama kamu. Kenapa kamu masih diam saja? Kalian Dokter Nina sudah luar biasa sempurna. Dia berhasil membuat pamanku hidup kembali. Dalam tantangan hari ini, aku Harry mengaku kalah. Kapanpun Dokter Nina butuh bantuan, Klinik Soga siap membantumu. Aku nggak punya permintaan apapun. Penyakit paman juga sudah sembuh. Tolong sering-sering ajak dia beraktivitas. Soal utang budi, nggak usah dibahas lagi. Cepat bangun, cepat bangun. Lagi pula, aku memang mewakili klinik Medis HK untuk bertanding. Dan juga, sembuhkan orang sakit itu sudah menjadi kewajiban kita para dokter. Dokter Nina, hatimu mulia sekali layaknya seorang dokter. Kalau kamu nggak mau terima imbalan dari kita, selama kamu bertugas di klinik Medis HK, Klinik Medis Soga bakal selalu hormat dan patuh. Terima kasih. Terima kasih. Gimana hasilnya? Aku sudah menangkan tantangannya. Ingat janjimu. Jadikan aku kepala dokter. Aku kepala dokter, kamu kepala petugas keamanan. Bye. Kak Rosa, kamu nggak apa-apa. Kenapa bisa dia menang? Nina itu pasti cuma beruntung. Pada akhirnya kamu tetap yang bakal wakili klinik kita untuk bertanding nanti. Lagi pula Pak Leon selalu berpihak sama kamu. Sejak kapan klinik kita bergantung sama wanita nggak dikenal untuk ikut lomba pengobatan? Pak Leon, aku harus terima penjelasan soal kejadian hari ini. hal ini klinik Medis Soga terlalu kelewatan. Kita sama sekali belum bersiap. Makanya kita kalah. Terus gimana dengan Nina? Kenapa dia bisa menang? Sejak kapan Klinik Medis Soga bergantung sama murid baru di sini? Nina itu orang yang licik. Nggak ada yang tahu hubungannya dengan Harry. Gimana kalau mereka kerjasama untuk menipu kita? Karena dia nggak mungkin bisa kalahkan Harry. Benar sekali Pak Leon. Kamu jangan sampai tertipu sama dia. Tantangan hari ini pasti ada kecurangan. Sudah kuduga. Nina, panggil Nina ke sini. Iya.
Kamu seorang petugas keamanan malah nggak becus. Buat apa panggil aku ke sini? Bukannya kamu sendiri yang bilang kita harus hindari kecurigaan. Jadi lebih baik jarang ketemu. Itu memang benar. Kalau nggak ada orang lain tahu cara licikmu itu bakal memalukan keluarga Fugo. Apa maksudmu? Kamu nggak sadar gimana kamu bisa menang. Kamu kerjasama dengan orang luar untuk datang menantang klinik ini dan tampil jadi penyelamat. Nina, aku ternyata terlalu meremehkanmu. Kamu menuduh aku curang? Apa ucapanku salah? Aku nggak mau lihat kamu lagi. Ini kartu kredit tanpa batas. Gesek saja sesukamu. Jangan biarkan aku lihat kamu di klinik ini lagi. Aku nggak butuh barang itu. Gak usah urusin aku. Jangan pernah mengaku jadi nyonya muda keluarga Fugo. Aku nggak mau dipermalukan. Astaga, dasar orang sombong. Kita ini sama-sama pekerja biasa. Kamu pikir kamu ini bos besar? Pak Leon, nyonya, biarkan saja dia. Ayo kita ke ruang depan. Kita masih banyak urusan. Kalian berani kasih sampah begini untuk Pak Leon? Pak Leon, semua sup herbal ini andalan di klinik kita. Kita sudah sesuaikan berulang kali. Mana mungkin itu sampah? Andalan? Kalian jadikan barang-barang ini jadi unggulan klinik. Bubur penenang ini hambar. Dan gak ada khasiatnya sama sekali. Sip kecantikan ini terlalu manis. Membuat orang gak nyaman. Ini sup penambah stamina kan? Tak karena ramuan obatnya salah. Rasanya pahit kayak Corleo. Dan ini yang terakhir. Kue penyembuh lipa. Terlalu keras hingga gigi gerahamku terluka. Menurutmu, apa ini pantas jadi produk unggulan kita? Hah? Pak Leon, aku... Dokter Rosa, hari ini kalau klinik kita kalah, semua karena kamu kan? Kalau hari ini kamu nggak bisa buatkan sup herbal buat puaskan Pak Leon, aku rasa kamu nggak ada alasan lagi untuk nggak keluar dari klinik ini kan? Nggak boleh. Aku nggak boleh tinggalkan klinik ini. Pak Leon, aku masih punya satu sup herbal. Kamu pasti bakal puas. Leon, ini sup herbal baru buatanku. Namanya sup ekor sapi penambah energi. Di dalamnya ditambahkan puluhan obat herbal langka. Khususnya ekor sapinya dipilih dari sapi Wagyu dari Hokkaido langsung. Silakan dicoba. Baunya amis sekali. Pantasan kamu kalah dari tantangan hari ini. Pak Leon, tempat kita ini klinik, bukan restoran. Setiap obat pasti ada rasa pahitnya. Obat dibuat untuk sembuhkan orang. Rasanya nggak selalu enak. Pak Leon, tapi apa yang dia katakan itu masuk akal juga. Jangan bicara begitu lagi. Dan kalian semua, karena kalian semua ceroboh, klinik kita jadi kesulitan sekarang. Hari ini, aku harus cicipi satu hidangan sup herbal yang memuaskan. Kalau enggak, kalian semua harus keluar dari sini. Gawat-gawat, Pak Fugo pemilik sekali. Dari mana kita dapat sup herbal yang sesuai seleranya? Kalau hari ini kita gagal, kita bakal kehilangan pekerjaan. Terus kita harus gimana? Kita sudah keluarkan semua keahlian andalan dan buat banyak sup herbal. Tapi Pak Fugo tetap gak puas. Enggak heran kalau Pak Fugo marah besar. Memang kemampuan kalian yang masih perlu diasah. Diam kamu. Sup herbal berkualitas itu butuh diracik berkali-kali dan pakai bahan obat pilihan terbaik. Orang awam kayak kamu mana bisa mengerti. Klinik Medis Haka terkenal dengan sup herbal. Tapi kalian malah merusak supnya jadi begini. Kalian yang merusak nama baik sendiri. Sup ekor sapi ini jelas-jelas harus direbus dengan api kecil selama 3 jam supaya khasiatnya keluar sempurna. Tapi kalian, karena cuma mau praktis, langsung masak pakai panci resto dengan api besar. Bukan cuma bau amisnya yang gak hilang, tapi obat-obat bagus juga terbuang sia-sia. Wajar saja Pak Fugo marah besar. Nina, kamu ini beneran berbakat sekali. Kalau begitu kamu buat satu untuk memuaskan Pak Fugo. Kalau enggak, kemenanganmu di tantangan sebelumnya sudah pasti hasil curang. Astaga, kecurangan itu bukan hal sepele. Kalau sampai ketahuan, namamu bakal tercatat jadi orang yang memalukan selamanya. Kamu menakutiku? Kamu pikir aku gampang ditakuti? Apa susahnya cuma membuat sup herbal?
Kenapa semuanya nggak ada? Otak babi? Walaupun bukan babi hitam dari Gunung Salju Barat, ini juga cukup. Ramuan obat yang berkualitas sudah habis dipakai semua. Sekarang aku mau lihat gimana kamu beraksi. Nina, aku pasti bakal berhasil usir kamu dari klinik ini. Bau apa ini? Wangi sekali. Iya, benar sekali. Ini pertama kalinya aku mencium aroma sup herbal sewangi ini. Rasanya kayak terbang ke langit. Sup penenang otak sudah selesai dibuat. Pak Leon, gimana kalau kita undang murid Dokter Sakti itu ke sini? Kalau dia bisa jadi kepala dokter di klinik kita, pasti semuanya bakal aman. Oke, kita harus temukan dia. Dia bisa minta syarat apapun. Siap. Pak Fugo, ini sup herbal baru yang dibuat dari farmasi. Terbuat dari otak babi, buah goji, jamur kayu, dan lain-lain. Silakan dicoba. Apa? Otak babi? Leon, kayaknya ada kesalahan. Sini aku gantikan yang baru. Tunggu. Rasanya familiar sekali. Itu dia. Aku sudah temukan dia. Siapa yang buat sup herbal ini? Cepat bicara! Aku mau ketemu sama dia! Gawat, gawat! Pak Fugo marah besar selama mencicipi sup herbal milik Nina. Apa? Sup herbal ini rasanya sama persis dengan yang dibuat sama Dokter Sakti di gunung itu. Pak Leon, maksudmu murid Dokter Sakti itu ada di sini? Aku nggak mungkin salah ingat. Nggak mungkin. Kak Rosa, aku sudah bawa orangnya. Aku mau lihat siapa orang yang punya selera jelek itu. Kenapa jadi kamu? Kenapa jadi kamu? Jadi kamu yang bilang sup herbalku ini nggak enak? Kayaknya ada yang salah. Petugas keamanan untuk apa duduk di sini? Apa seleramu sejelek itu? Atau kamu sengaja supaya aku kehilangan pekerjaan? Sup herbal ini beneran kamu yang buat? Sudah pasti. Mau siapa lagi? Aku harus akui, ini sup herbal terenak yang pernah aku makan. Rasanya sama persis dengan sup penenang yang dibuat Dokter Sakti di gunung itu. Jadi, kamu ini orangnya. Apa maksudmu? Gunung apa? Itu cuma sup penenang biasa berbahan otak babi. Apa? Mana mungkin dia itu muridnya Dokter Sakti? Bahkan ada hubungannya dengan Pak Leon. Dari mana dia tahu kalau masterku itu Dokter Sakti? Dan juga, pria ini kayaknya suka sekali dengan sup herbal buatanku. Pria sombong dan keras kepala kayak dia. Bisa-bisa dia mengurung aku di rumah untuk membuat sup herbal setiap hari. Terus gimana aku bisa ikut kompetisi Dokter Sakti? Nggak boleh, dia nggak boleh tahu rahasia ini. Rasanya jelas-jelas sama persis. Kamu yakin bukan kamu orangnya? Aku... Ini pasti cuma kebetulan saja. Dia cuma murid baru di sini. Mana mungkin dia ini muridnya Dokter Sakti? Apa aku salah orang? Iya, dia ini cuma dokter paling rendah di klinik kita. Kamu pasti salah orang. Lupakan saja. Apa kita masih harus pertahankan orang ini? Namanya saja sup herbal. Aslinya cuma ramuan obat yang dicampur. Bau amis dan sepet itu nggak layak dimakan. Cuma sup penenang otak ini yang bisa diterima. Dokter Rosa, kamu mau masih bicara apa lagi? Mohon kasih kami satu kesempatan lagi. Aku bakal mewakili klinik medis Haka dan jadi juara kompetisi Dokter Sakti kali ini. Percaya sama aku, Pak Fugo. Nggak ada kesempatan. Pak Fugo? Kamu itu Pak Fugo? Kamu itu Pak Fugo? Kamu terlihat kaget sekali. Gawat, gawat, gawat. Ternyata dia ini bos besarku. Padahal aku sudah berapa kali marahi dia.
Nina, sekarang kamu ini dalam masalah besar. Bukannya kamu yang berusaha menikahi aku karena statusku sebagai bos. Kalau kamu mau mengaku, mungkin aku masih bisa menilai kamu berbeda. Tapi sekarang aku lihat wajah palsumu ini, aku sama sekali nggak tertarik lagi. Bukan, Pak Fugo, tolong dengarkan aku. Hei! Mengaku apanya? Aku dari awal memang nggak tahu identitasmu. Aku juga cuma ikuti perintah keluargaku untuk menikah. Hei, jangan pergi. Apa hebatnya kalau punya uang? Mentang-mentang kaya jadi nggak mau dengar orang lain. Aduh. Bahkan kata saja nggak dengarkan aku. Tahun ini memang sial sekali. Apa ini? Lucas Hugo, putra dari keluarga Hugo, ketemu dengan wanita secara rahasia di tengah malam, bahkan bawa dia ke klinik medis HK miliknya untuk perawatan tubuh. Ada bukti foto. Jadi ini bos Hugo yang asli. Terus dia... Oh, aku sudah mengerti. Ternyata dia ini penipu. Pak Leon, dulu kamu sembunyikan identitasmu dan berbisnis pakai nama Lucas. Tapi sekarang kehidupannya Pak Lucas lagi kacau. Ini bisa merusak reputasimu juga. Apa kamu mau pakai identitas aslimu? Gak usah. Oke. Oh, iya. Perintahkan staf klinik jangan perlakukan Nina dengan buruk. Kalau dia mau ikut kompetisi dokter sakti, ingat sisakan 1 kuota untuk dia. Siap. Ternyata kamu peduli juga dengan Nyonya? Kalau istriku diperlakukan buruk di klinikku sendiri, di mana letak harga diri keluarga Fugo? Aku mengerti. Ayo jalan. Nona mau cari rumah. Lihat rumah ini bagus dan harganya murah. Lihat ini. Kamu butuhnya apa? Aku lihat dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dari penampilanmu kamu pasti kaya raya. Cocok tinggal di rumah luas kayak begini. Lihat ini, sirkulasi udaranya bagus. Energinya juga bagus. Aku kasih kamu harga yang murah. Berapa? 3 juta. 3 juta kamu sudah bisa sewa. 3 juta? Sebenarnya aku nggak terlalu suka model yang seperti ini. Aku cuma suka rumah yang kecil. Kalau nggak ada uang langsung bilang saja. Kalau dia nggak memaksa menikah dengan cara liciknya, mungkin kita sudah bisa memulai hubungan yang baik. Berkat keahliannya yang luar biasa. Pak Leon, aku ingat rumahmu dekat sekali dengan klinik medis HK dan masih banyak ruangan yang kosong. Kenapa nggak sewakan untuk nyonya muda saja? Oke. Anggap saja aku lagi berbaik hati. Oke, biar aku saja yang ngurus. Oke. Anggap saja aku lagi berbaik hati. Oke, biar aku saja yang ngurus. Kalian mau ngapain? Aku nggak takut sama kalian. Aku juga pernah belajar bertarung. Kalau mendekat aku lapor polisi. Nona, apa kamu cari rumah? Aku punya apartemen luas di pusat kota, 2,5 juta per bulan. 2,5 juta itu kemahalan. Punya aku cuma 2 juta saja. Kamu mau bersaing harga? Aku turunkan jadi 1,5 juta. 1 juta saja. 1 juta? Kamu masih menawar, Nona. 500 saja per bulan. Setuju. Ayo. Nona, kita sudah sampai. Kenapa kamu lagi? Ngapain kamu di sini? Siapa yang suruh kamu duduk di sofaku? Ngapain kamu di sini? Siapa yang suruh kamu duduk di sofaku? Oh, aku mengerti. Benar juga. Kamu sudah pura-pura jadi orang lain untuk menipu orang. Jadi wajar saja kalau kamu nggak punya uang sewa rumah. Siapa yang menipu? Siapa yang jadi orang lain? Kamu masih nggak mau mengaku. Nah, lihat sendiri. Sudah pura-pura pakai identitas orang lain, malah berani menyamar jadi bos besar. Nyalimu ini besar sekali. Jadi sampai sekarang kamu belum tahu aku ini siapa? Kamu masih mau berakting? Kamu benar.
aku nggak punya uang sekarang. Jadi berusaha menyamar jadi bos Fugo. Aduh, ini sudah benar. Tenang saja, selama kamu nggak mengumbar hubungan kita, aku pasti bakal perlakukan kamu dengan baik. Aku barusan dihubungi pemilik rumah. Katanya dia puas sekali dengan kalian berdua. Sayangnya... Sayang? Apanya? Sayang sekali kalian bukan suami istri. Pemilik rumah bilang kalau suami istri yang tinggal, harga sewa jadi setengah harga. Air dan listrik semuanya gratis. Gak ada alasan apa-apa, cuma ikut merayakan pernikahan. Setengah harga? Berarti harga sewanya cuma 250.000 saja? Murah sekali. Kamu bukan penipu kan? Modus penipuan kan? Enggak. Kamu tenang saja. Pemilik rumah ini tinggal di luar negeri dan gak kekurangan uang sama sekali. Alasan sewakan rumah ini itu cuma untuk mencari teman saja. Tapi kalau kalian bukan suami istri, soal harga sewanya... Harga sewanya turun setengah? Apa kita harus berpura-pura demi dapat potongan? Enggak apa-apa. Belakangan ini aku memang lagi kekurangan uang. Uang 250.000 itu berharga sekali. Jangan disia-siakan. Oke. Kami ini pasangan suami istri. Oh ya? Dijamin asli, nggak palsu. Ini semua demi potongan harga sewa. Apa ini sudah cukup? Sudah pasti bisa. Kalau begitu aku pergi dulu. Ini kuncinya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Dia cium aku. Apa dia beneran suka aku? Walaupun dia kelihatan bodoh, tapi kalau dia beneran suka aku juga bisa pikirkan itu. Maafkan aku. Kamu jangan salah paham. Aku lakukan itu supaya aku bisa hemat 250.000. Kalau kamu mau membalas budi, belakangan ini aku lagi buat ramuan obat baru. Kamu coba bantu aku mencicipi saja. Bukannya kamu sering sakit kepala? Mungkin kalau penelitianku ini berhasil, penyakitmu pun bisa sembuh. Apa kamu beneran mau bantu aku hemat uang? Sudah pasti. Oh ya? Pria ini memang tampan, tapi dia suka berbohong. Selain penampilan gak ada kelebihan lainnya. Nina, jangan sampai jatuh cinta sama dia. Astaga, aku harus pergi ke dapur. Dasar aneh. Katanya gak suka, kenapa mau bantu aku hemat uang? Bahkan mau masak sup herbal untuk aku. Aku mau lihat sendiri seberapa hebat kemampuan wanita itu. Yang mana, Nina? Keluar dan tantang aku. Apa? Maksudmu Johan yang terkenal di mancanegara, bahkan pernah juara 5 di kompetisi dokter sakti sebelumnya? Iya, benar dia. Kenapa dia tiba-tiba menantang Nina? Gimana ini, Kak Rosa? Nggak bisa. Jangan biarkan Nina jadi sorotan lagi. Aku akan gantikan dia di kompetisi ini. Meskipun hasilnya memalukan, yang malu tetap Nina. Tenang saja, Kak Rosa. Aku nggak akan biarkan dia merusak rencanamu. Nina, Kak Rosa ada tugas penting buat kamu. Ada 2 buah bunga teratai salju di ruang es. Kamu harus pergi mengambilnya. Itu barang berharga klinik kita. Oh, aku mengerti. Kenapa Safira suruh aku ambil barang sepenting itu? Tempat ini dingin sekali. Ambil barangnya lalu cepat pergi. Rosa pasti sengaja melakukannya. Buka pintunya! Jadi kamu, Nina, orang yang mengalahkan Harry. Benar itu aku.
Kenapa? Kenapa kamu pakai cadar? Apa jangan-jangan kamu ini jelek? Apa katamu? Gak apa-apa. Kamu jangan minder. Penampilan itu gak penting. Ayo kita buktikan lewat kemampuan medis. Karena ini pertandingan, pasti ada yang menang dan kalah. Siapa yang kalah harus sukarela mundur dari kompetisi dokter sakti. Oke. Aku Johan, belajar medis dari kecil. Seumur hidupku baru kali ini aku ketemu orang sesombong kamu. Kebetulan, hari ini aku panggil Tuan Cahyo buat jadi saksi. Tuan Cahyo, silakan lewat sini. Tuan Cahyo, gak sangka Johan bisa mengundang dia ke sini. Katanya Tuan Cahyo itu juri di kompetisi dokter sakti kali ini. Penilaiannya pasti sangat adil. Karena Tuan Cahyo sudah jadi juri, taruhan ini gak bisa diubah lagi. Lagi pula, aku pakai nama Nina. Kalau kalah pun, nggak ada hubungannya denganku. Pak Leon, Johan sudah sampai di klinik medis Haka dan dia terang-terangan menantang Nyonya Muda tadi kemampuan medis. Apa Pak Leon mau ke sana? Johan? Si jenius medis itu? Benar. Gak usah, lanjut rapat saja. Pak Leon, apa kamu gak khawatir? Aku pernah coba obat buatan Nina dan pernah lihat teknik jarumnya. Johan, bukan tandingannya. Karena kalian minta aku jadi juri, aku akan kasih pertanyaan buat menguji kemampuan medis kalian. Aku akan sebutkan gejala pasiennya. Kalian berdua kasih solusi, penanganannya masing-masing. Metode siapa yang lebih hebat, dia yang akan menang. Gimana? Setuju Tuan Cahyo. Ada pasien umur 58 tahun. 3 bulan ini sesak dadanya suka kambuh. Medis barat bilang kena penyakit jantung koroner. Pengobatan biasa gak mempan. Jadi dia mau coba medis akang. Menurut kalian, obat apa yang harus dikasih? Dokter Nina, kamu dulu atau aku dulu? Silakan kamu duluan. Darah dan stagnasi darah menyumbat, melumpuhkan pembuluh darah jantung. Jadi lebih baik gunakan ramuan Rostopia juga Denso dan terapi pemulihan tubuh. Penggunaan obat yang akurat memerlukan efek hangat dan dingin. Yohan, kemampuan medismu semakin matang. Giliranmu. Gejala ini butuh pelancaran dan pembersihan sumbatan darah. Ramuannya harus ditambah Corlio dan Aglika. Oh iya, harus banyak pakai bunga safel juga. Ngawur sekali. Carlio dan bunga sefel itu sifatnya dingin dan panas. Khasiatnya perlawanan. Ilmu medis dasar seperti ini saja kamu bisa salah. Nina, kalau pasien minum ramuan obatmu, bisa saja mereka mati mendadak. Lebih baik kamu cepat lepas jas dokter ini dan ganti profesi saja. Hah! Habislah kamu, Nina. Dingin sekali. Apa aku akan mati membeku di sini? Master, muridmu ini gak berbakti. Gak bisa merawatmu sampai akhir hayat. Aku gak tahu, Leon, apa akan sedih setelah tahu kalau aku mati. Rapat memimpin oleh Direktur Utama buat menjelaskan terkait tinjauan manajemen, perwakilan manajemen, melaporkan soal sistem manajemen, penerapan kebijakan dan target perusahaan. Rapat selesai. Pak Leon, apa? Mungkin terjadi sesuatu pada Nina. Ayo pergi ke klinik medis Haka. Baik. Pak Leon, kenapa Nyonya Muda pakai cadar saat bertanding dengan Johan? Dia bukan Nina. Pergi cari. Bahkan kalau harus mengacak-acak klinik ini, kamu harus temukan Nina. Iya. Kenapa nggak ada suara? Apa dia sudah mati? Nina, kamu selalu merebut panggung Kak Rosa, bahkan berani merayu Pak Leon. Berakhir tragis begini memang pantas untukmu. Pak Leon, kenapa kamu di sini? Katakan, di mana Nina? Aku nggak tahu. Kamu tahu akibatnya membohongiku. Tuan Leon, ampuni aku. Aku cuma mengikuti perintah Kak Rosa. Ini nggak ada hubungannya denganku. Aku tanya untuk terakhir kali. Di mana Nina? Di ruang es. Leon. Nina! Nina! Nina, sadarlah. Leon. Aku di sini. Gimana kamu bisa kesini? Apa kamu pura-pura jadi Pak Fugo lagi biar bisa minum ramuan obat di sini? Sudah aku bilang berapa kali, berbohong itu nggak baik. Oke, aku janji nggak akan bohongi kamu lagi. Ayo, kita pulang.
Kamu kalah dalam pertandingan ini. Terus kenapa? Nina, kamu meremehkan pertandingan dan gak menghargai lawan. Kamu sama sekali gak layak jadi dokter klinik medis HK. Apalagi buat ikut kompetisi dokter sakti. Ini perjanjian pengunduran diri dari kompetisi karena kamu sudah kalah. Segera tanda tangan. Nina, mundur! Mundur! Ada apa ini? Nyonya muda, ada orang klinik yang nyamar jadi nyonya buat tanding sama orang lain. Dan sepertinya penipu itu sudah kalah. Nyonya muda, tenang saja. Aku pasti akan menghukum mereka. Sekarang pergi ke dokter dulu. Biar aku yang urus sisanya. Nggak bisa. Aku nggak bisa biarkan orang lain memfitnahku. Turunkan aku. Dengarkan aku. Nggak bisa, Leon. Ini masalahku. Aku mau menyelesaikannya sendiri. Akan aku bongkar kedoknya dengan tanganku sendiri. Percaya padaku. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Biar aku saja. Gimana kalau aku nggak mau? Nina, ternyata aku salah menilaimu. Aku kira kamu jenius langka di dunia medis. Nggak sangka kamu orang yang ingkar janji. Kalau kamu nggak tanda tangan surat ini, aku akan ajak semua orang di dunia medis buat memboikotmu sepenuhnya. Pikirkan aja sendiri. Kalau masalah ini makin besar, kejadian hari ini malah buat orang curiga. Lebih baik tanda tangan saja. Biar cuma aku yang mewakili klinik medis HK maju ke kompetisi dokter sakti. Oke, aku tanda tangan. Tunggu. Kamu nggak ada hak buat tanda tangan surat ini. Sialan, gimana bisa dia muncul di sini? Kalah tanding memang harus terima konsekuensi dan mengaku kalah. Tapi, kamu salah tulis nama. Kamu siapa? Nina sudah kalah tanding, jadi dia harus tanda tangan. Oh ya? Kenapa aku sendiri nggak tahu kapan aku kalah tanding? Sebenarnya kamu siapa? Aku peringatkan kamu, cepat pergi dari sini. Kalau kamu berani merusak rencanaku, akibatnya nggak cuma kamu mundur dari kompetisi. Aduh, aku takut sekali. Kalau kamu tahu, cepat pergi. Dokter Rosa? Kenapa bisa kamu? Pantas saja. Kenapa ada orang yang pakai cadar saat tanding? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja biar semua orang lihat jelas sebenarnya siapa yang memalsukan identitas orang lain dan meremehkan pertandingan ini. Rosa, aku takut kemampuan medismu kurang dan merusak nama baik klinik medis HK. Aku berniat baik menggantikanmu. Benarkah? Sebenarnya kemampuan medis siapa yang kurang? Kamu pasti tahu sendiri. Di antara kalian berdua sebenarnya siapa Nina yang asli? Tentu saja aku. Tentu saja aku. Itu gak penting. Hah? Demi keadilan pertandingan, ayo tanding sekali lagi. Klinik medis HK kalian bahkan gak tahu pengetahuan dasar medis. Kalian gak layak melawanku. Benar sekali, dia masih muda sekali. Paling kemampuannya setara dengan si penipu tadi. Ternyata klinik medis HK cuma begini saja. Kalau masalah hari ini gak selesai, reputasi klinik medis HK akan hancur. Bisa jadi didiskualifikasi dari kompetisi dokter sakti. Tunggu. Si jenius medis Johan, masterku pernah bercerita tentangmu. Kamu memang hebat, tapi kalau dibanding denganku, masih kalah sedikit. Apa katamu? Memangnya gak begitu? Kalau enggak, kenapa kamu gak berani tanding denganku? Apa kamu takut kalah? Aku Johan, kenapa harus takut sama bocah sepertimu? Hah? Ayo tanding. Senang sekali. Apa jangan-jangan bocah ini beneran punya kemampuan luar biasa? Menarik juga. Tapi Tuan Cahyo sudah pergi karena dibuat kesal oleh Rosa. Lalu siapa yang akan jadi juri? Karena ini tanding kemampuan medis, gimana kalau tanding praktik mengobati pasien? Pasien berikutnya yang datang ke klinik, penyakitnya akan jadi soal ujian kita. Gimana? Setuju. Dokter! Dokter! Tolong selamatkan anakku! Dokter, aku mau selamatkan anakku. Tolong anakku. Gawat. Ini kejang demam tinggi, paru-parunya tersumbat angin panas. Cepat ambil tablet Yinsin-Senar. Baik, akan kuambil. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Kalau anak ini telat minum obat, otaknya bisa rusak karena kepanasan. Nina, jangan jadikan nyawa pasien sebagai mainan. Nina, orang yang gak punya etika medis sepertimu gak pantas jadi dokter. Dokter, tolong selamatkan anakku. Selamatkan anakku. Sudah aku bilang tunggu sebentar. Aku lihat tubuh anak ini membiru. Gejalanya beda dengan pingsan karena demam tinggi. Tapi seperti keracunan toksin tanaman rami.
Dokter Sakti. Mama. Terima kasih dokter, kamu sudah menyelamatkan anakku. Ayo berdiri. Enggak apa-apa, cepat bawa dia istirahat. Aku kalah. Aku kalah. Di pertandingan ini, aku yang kalah. Tapi aku menerimanya dengan tulus. Kamu juga hebat. Kamu lawan terhebat yang pernah aku temui sejak aku turun gunung. Cuma kalau dibanding denganku, kamu masih kurang sedikit aja. Kamu Nina kan? Aku Yohan. Sampai jumpa di kompetisi Dokter Sakti. Oke, aku pasti akan pergi. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa di kompetisi. Di depan mataku, kamu masih bisa meraih pria lain. Pak Leon, itu cuma salaman biasa. Itu sudah keterlaluan. Nina, gimana bisa kamu menang dari Yohan? Aku tahu. Ibu dan anak tadi pasti sudah kamu bayar buat sandiwara sama kamu. Lebih baik kamu mengaku saja. Kalau aku bisa menemukan bukti, aku akan menendangmu dari klinik ini. Wah, buru-buru sekali kamu mau memfitnahku. Kenapa? Kamu iri? Benar, aku memang iri. Terus kenapa? Kenapa kemampuanmu lebih baik dariku? Kenapa kamu selalu jadi pahlawan? Kenapa Leo bisa tertarik pada wanita kampung sepertimu? Aku kasih tahu, meskipun aku nggak bisa menemukan buktinya, aku akan merekayasa itu. Kamu beneran licik. Nina, jangan naif. Aku pemilik klinik medis HK ini. Mau melawan aku? Jangan mimpi. Kenapa aku nggak tahu kalau pemilik klinik medis HK itu kamu? Kenapa aku nggak tahu kalau pemilik klinik medis HK itu kamu? Kenapa kamu di sini, Pak Leon? Pergi ke HRD Bekasi, surat pengunduran diri. Soal kasus penipuan identitas ini, nanti pengacara yang urus. Pak Leon dengar penjelasanku. Pak Leon dengarkan aku. Nina, aku nggak akan melepaskanmu. Pak Leon, sepertinya Nyonya Muda belum tahu identitasmu. Gak apa-apa kalau dia nggak tahu. Aku nggak mau merusak keterangan ini. Kalau sampai dia tahu, dengan sifat menakutnya itu, dia nggak bakal berani usil lagi. Aku suka dia yang sekarang. Cuma apa Pak Leon? Kemampuan medisnya sangat hebat. Apa benar bukan murid Dokter Sakti? Aku sudah cari orang buat cari tahu. Murid Dokter Sakti sudah turun gunung buat menikah. Lalu, apa kita masih tetap harus cari? Cari. Tetap cari sampai ketemu. Coba selidiki lagi. Sebelum ke klinik medis HK, Nida pernah pergi kemana? Baik. Air. Aku mau air. Nina, Maaf, aku nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba ada di kamarku. lihat baik-baik. Ini kamarku. Hah? Kenapa aku ada di kamarmu? Kamu... Kamu... Tenang saja. Aku nggak tertarik sama tubuh teposmu. Apa? Tepos? Kembali kamu! Jelaskan maksudmu tadi! Badan siapa yang tepos? Badanku ini berisi dan proporsional. Kalau nggak bisa mengaguminya, ya sudah. Karena kali ini kamu menyelamatkanku, aku nggak akan mempermasalahkannya. Halo? Anak gak tahu untung, baru saja menikah, kamu lupa daratan. Kalau masih mau lihat ayahmu buat terakhir kali, cepat pulang sekarang. Apa? Di mana ayahku? Gimana kondisinya? Gak usah khawatir, ayahmu baik-baik saja. Kamu permainkan aku. Kalau ibu gak bilang begitu, gimana bisa buat kamu kembali ke rumah? Jangan terlalu percaya diri. Kamu cuma wanita simpanan ayahku saja. Katakan, ada apa? Ibumu emang istri sahnya, tapi dia ujung-ujungnya mati kan? Lagi pula ayahmu tetap menikahiku buat jadi ibu tirimu. Dan kamu, bukannya kamu harus memanggilku ibu. Kanina, katanya ayah mau menjodoh kamu sama tua muda tertua keluarga Fugo. Tapi kamu cuma dilahirkan oleh ibu, gak pernah dididik sama ibu. Kamu sedikit pun gak ada aura nona muda. Gimana bisa kamu pantas jadi nyonya muda keluarga Fugo?
Gimana kalau pernikahan ini kamu kasih ke aku? Aku akan suruh ayah buat cari pria yang cocok sama kamu. Gimana? Siapa tahu muda keluarga Fugo? Aku nggak kenal. Lagi pula, memang kamu punya ibu yang mendidik. Ibumu itu pelakor, dan kamu anak pelakor. Menurutmu dia bisa mendidikmu hal baik? Kamu... Waktu kecil kalian menyiramku pakai air panas. Bekas luka ini dari kejadian itu. Kalian gak lupa kan? Sekarang aku sudah dewasa. Aku gak akan biarkan kalian menindasku lagi. Karena ayahku baik-baik saja. Aku pergi dulu. Oh, satu lagi. Tuan muda tertua keluarga Fugo Buaya Darat itu, ambil saja kalau mau. So suci sekali. Ibu, Nina dan Tuan muda Fugo belum menikah. Berarti aku masih punya kesempatan. Tentu saja. Beberapa hari lagi hari ulang tahun Nyonya Sinta. Katanya Nyonya Sinta mau cari dokter sakti di pestanya buat mengobati penyakit sakit kepala Pak Leon. Nanti kita bawa dokter terhebat di Hakota ke pesta itu buat bersandiwara. Dan kamu akan jadi pahlawan penyelamat keluarga Fugo. Dengan begitu Leon pasti akan naksir kamu. Ibu. Ibu, bisa tanya bagaimana? Nyaman banget. Cuma kamu yang pengertian. Nggak kayak kakakmu, tiap hari nggak pulang. Padahal sudah dijodohkan sejak kecil, tapi nggak pernah dibawa ke rumah. Ya ampun. Ibu, sama Lukas lagi ngomongin aku lagi ya? Nggak ada. Ibu, katanya ibu mengadakan kompetisi kemampuan medis di pesta nanti. Ini demi kebaikanmu juga. Tiap hari kamu sibuk kerja di kantor, nggak peduli sama kesehatan sendiri. Lewat pesta ulang tahun ini, ibu harus temukan dokter sakti untuk obati sakit kepalamu. Oh iya, aku dengar kepala dokter klinik Medisaka sekarang, Nina, cukup hebat. Aku mengundangnya secara khusus. Ibu, gak usah khawatir memikirkanku. Sebenarnya sakit kepalaku sudah. Kalian, ibu sudah cukup khawatir sama kesehatanmu. Kali ini, turuti saja keinginan ibu. Memang cuma Lukas yang pengertian. Ya sudah, soal pesta ini masih ada hal yang harus diurus. Aku pergi dulu. Oke ibu, hati-hati di jalan. Kak Lukas, setelah nenek meninggal, ibu jadi murung terus. Sekarang, ibu mau serius urus hal begini. Itu hal yang bagus. Benar. Yang penting dia senang. Bagus kalau begitu. Bagus apanya? Kamu main wanita di luar sana sampai difoto sama media. Hei, jangan lupa ya, waktu mendirikan klinik Medisaka dulu pakai namamu. Kalau kamu sendiri nggak butuh reputasi, jangan korbankan klinik Medisaka, benar kan? Oke, aku tahu Kak Leon. Kalau begitu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Pak Leon, jejak murid dokter sakti sudah ditemukan. Dia ada di Hakota. Apa? Aku sudah cari tahu. Di pergelangan tangan kanan, murid dokter sakti itu ada bekas luka bakar. Kebetulan sekali, di pesta ulang tahun Nyonya Sinta akan diadakan kompetisi kemampuan medis. Gimana kalau kita selidiki mulai dari mereka? Bagus, bagus sekali. Berita ini sangat penting buatku. Aku yakin kita bisa segera menemukannya. Ayo pergi. Nyonya Sinta mengadakan kompetisi kemampuan medis di pestanya. Sebenarnya memilih istri buat Tuan Leon. Menurutmu, siapa yang jadi juara pertamanya? Itu tergantung siapa dokter undangan yang terhebat. Kak Yulia, katanya kamu mengundang dokter nomor 1 Hakota Dokter Zain. Kalau begitu juara pertamanya sudah pasti kamu. Wah, pesta ulang tahun saja semewah ini. Enggak heran memang keluarga Fugo. Bukankah itu Nina? Dia kenapa di sini? Apa jangan-jangan dia mau merebut posisi juara pertamaku? Kak Yulia, dia kakakmu yang nggak diakui itu? Orang kampung dari mana ini? Pergi dari sini! Dasar anak yang nggak punya ibu. Entah gimana dia bisa menyusup ke sini. Kamu bilang apa? Apa aku salah? Ayah sama sekali nggak anggap kamu ada. Di hati ayah sekarang cuma ada aku dan ibuku. Sedangkan ibumu itu nggak pantas dikuburkan di makam keluarga. Jangan berani kamu sebut ibuku. Kamu nggak pantas. Kamu berani menamparku, pengawal? Ikat dia dan seret dia keluar dari sini. Aku peserta kompetisi hari ini. Atas dasar apa mengusirku? Cepat seret dia keluar. Coba saja kalau berani. Coba saja kalau berani. Nina,
Apa itu pahlawan kesiangan yang kamu sewa? Pakaiannya memang seperti orang kaya, tapi setelan jas mewah pun nggak akan bisa menutupi aura kemiskinan dan penderitaannya. Lancang sekali. Beraninya kamu gak sopan sama bos. Bos besar? Kamu siapa? Kamu bahkan gak kenal aku, tapi berani datang ke pesta keluarga Hugo. Aku Fu. Oh, ini pesta ulang tahun Nyonya Sinta. Aku tahu ini demi kebaikanku, tapi tolong jangan buat masalah. Kalau kamu memasukkan identitas Pak Fugo, kalau ketahuan kita berdua akan tamat, paham? Bekas luka di tanganmu ini kenapa? Apanya yang kenapa? Bekas luka di tanganmu sama persis dengan murid Dokter Sakti. Waktu kedatanganmu ke Hakota juga pas. Katakan sejujurnya padaku. Apa kamu murid Dokter Sakti? Gimana dia bisa tahu ada bekas luka di tangan kananku? Gawat, gak bisa disembunyikan lagi. Dia murid Dokter Sakti? Bekas luka di tangannya itu karena tersiram air panas pas masih kecil. Cuma karena bekas luka itu kamu bilang dia murid Dokter Sakti? Kamu gak masuk akal. Benar begitu? Kalau dia murid Dokter Sakti, bekas luka itu seharusnya karena dia belajar meracik ramuan obat. Apa jangan-jangan aku benar-benar salah orang? Pengawal, kalian masih belum menyeret mereka keluar? Tunggu! Nyonya Sinta, dia cuma wanita nggak berpendidikan. Dia cuma numpang makan gratis di pesta ulang tahunmu. Aku akan usir mereka sekarang. Dia dokter peserta yang aku undang sendiri. Kamu keberatan? Enggak ada. Baiklah, karena semuanya sudah berkumpul, kompetisinya dimulai. Aku pasti akan menangkan kompetisi ini. Posisi Nyonya Fugo cuma boleh jadi milikku. Jamur halusinasi ini dan jamur kayu biasa bentuknya kelihatan sama persis, tapi setelah diolah jadi ramuan, wanginya akan berbeda. Begitu tercium, orang bisa berhalusinasi. Nina, kalau kamu menyajikan ramuan obat ini buat Nyonya Sinta, kamu akan benar-benar tamat. Nyonya Sinta, demi kompetisi ini aku secara khusus mengundang Dr. Zen yang tahun lalu meraih posisi ketiga di kompetisi Dokter Sakti. Aku yakin dia pasti akan bisa menyembuhkan penyakit Tuan Leon. Sakit kepalaku sudah lama disembuhkan Nina. Aku harusnya terus terang sama ibu. Kepala dokter klinik medis HK, Nina. Dia kemampuannya lumayan juga. Nyonya Sinta, bukannya kamu sudah menjodohkan tuan muda? Kenapa masih... Leon sampai sekarang belum pernah bawa wanita itu ke rumah. Sepertinya hubungan mereka sudah kandas. Kalau begitu, tentu saja aku harus pilih wanita lain yang sesuai dengan kriterianya. Nyonya Sinta memang bijaksana. Tentu saja. Bahan obat untuk semua peserta sama. Waktu pembuatan cuma setengah jam. Kompetisi kemampuan medis sekarang dimulai. Jamur kayu ini... Jamur kayu ini... Ada masalah? Kalau ada masalah bisa langsung diganti. Enggak. Kualitas jamur kayu ini lumayan bagus. Anak ingusan begini berani tanding medis denganku. Terlalu meremehkan lawan, buang-buang bahan obat bagus saja. Enggak usah buru-buru. Aku punya kemampuan atau enggak, ayo kita buktikan kemampuan medis saja. Ini teknik tes suhu jarum perak. Katanya cuma dokter tingkat master yang bisa pakai teknik ini saat meracik ramuan buat mengontrol suhu apinya. Apa benar dia bukan murid dokter sakti? Dokter Zain, gimana? Teknikku nggak buruk kan? Cuma teknik murahan. Dasar orang kampung sok tahu. Sialan, sejak kapan kemampuan medis Nina sehebat itu? Jamur halusinasi itu aku cari susah payah. Kalau kamu mau menang dariku, kamu harus bisa selamat dulu.
Wah, harum sekali. Wah, harum sekali. Ini buatanmu. Kenapa wangi sekali? Aneh. Aku pernah buat ramuan jamur kayu juga. Tapi kenapa nggak sewangi ini? Cepat, sajikan ramuan obat itu kemari. Nyonya Sinta, Ramuan ini enak sekali. Benar-benar luar biasa enak. Nyonya Sinta, Nyonya Sinta, Nyonya Sinta. Wah, emas batangan yang besar sekali. Aku kayak mendadak. Adik, kamu sangat cantik. Ayo cepat kemari biar kakak menciummu dengan lembut. Hari ini kita jadi saudara dengan nama keluarga berbeda. Suatu saat kita akan bersama. Aku mau memanggilmu kakak, kamu memanggilku adik. Aku jadi makhluk abadi. Hormat pada Buddha, hormat pada Buddha. Sinta, kamu sudah bekerja keras sendirian selama ini. Ibu, aku sangat merindukanmu. Ibu, sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Apa yang terjadi? Sangat merindukanmu. Jamur kayu ini beracun. Apa? Jangan cemas. Aku ingat sebelum kesini guruku memberitahu jamur kayu ini bisa menyebabkan orang terkena halusinasi. Kasus terparahnya bisa bikin orang kecanduan. Siapa gurumu? Dia dokter yang terkenal. Cuma seorang dokter tanpa nama di desa kami. Orang-orang yang sakit demam atau pusing pasti mencarinya. Hampir saja aku hampir keceplosan. Lalu, kenapa kita nggak kena? Aku sudah ikut uji coba guruku sejak kecil. Aku sudah makan semuanya. Jadi aku nggak apa. Sedangkan kamu, mungkin karena kamu kena penyakit selama ini, jadi tekadmu lebih kuat dari orang biasa. Bisa juga dianggap sebagai berkah. Lalu gimana cara menanganinya? Bawalah kantung sutra ini. Di dalamnya ada penawar untuk ribuan racun. Ini bisa menolongmu saat kamu butuh. Aku mengerti. Aku mengerti. Apa itu? Ini kantung sutra yang diberikan padaku sebelum kesini. Katanya bisa menyembuhkan ribuan jenis racun. Kita harus menyebarkannya biar dihirup semua orang. Racun dari jamur kayu ini pasti bisa hilang. Ya. Di mana emasku? Dari mana anjing? Aku akan memberkatimu. Ibu, jangan pergi. Ibu, jangan pergi, jangan pergi. Ibu, jangan pergi, Ibu. Terima kasih, Guru. Terima kasih pada pengetahuanmu. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Nyonya Sinta, Nina yang memasukkan racun ke dalam obat. Kita semua diracuni. Berakhir sudah kamu. Nina, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, Jangan nambah masalah, biar aku saja. Nyonya Sinta, sebenarnya hidangan ini obat. Ini hadiah spesial yang dikirim untukmu. Wanita ini pasti sudah gila. Dengan kalau hidangan tadi itu hadiah. apa yang Nina sedang lakukan? Nyonya Sinta, apa kamu tahu sekuat apa masakan obat ini di dunia ini? Obat bisa membangkitkan keinginan terbesar seseorang dan mewujudkan keinginan yang gak bisa dicapai di dunia nyata. Apa yang muncul dalam halusinasimu barusan, itulah yang paling kamu inginkan dari hatimu. Masakan obat kelas atas gak cuma bisa menyehatkan tubuh, tapi juga bisa membuat orang melihat isi hatinya. Di dalam ilusi tadi, bisa membuatmu lihat orang yang kamu sayangi. Inilah ucapan selamat yang kukasih. Kamu ini ngomong apa? Masakan obat apa yang kamu maksud? Ini jelas cuma semangkuk jamur kayu beracun. Oh, kamu belum paham kan? Masakan obat paling ampuh itu yang bisa menahan khasiat asli dari bahan-bahan obatnya. Ini jelas cuma alasanmu. Nyonya Sinta gak mungkin percaya.
Benar sekali. Sebelumnya aku memang gak percaya. Nggak nyangka ada bahan masakan obat seperti ini di dunia. Nggak cuma enak rasanya, tapi juga bisa mengabulkan keinginan seseorang. Aku umumkan, masakan obat ini pantas menjadi nomor 1. Yeay! Habis sudah, hilang sudah wajahmu. Gimana mungkin? Bocah nakal ini punya pacar tapi nggak bilang-bilang. Sebelumnya aku masih mau mengenal kamu ke anak keluarga Tigar. Dasar bajingan, jangan pikir dengan bisa menipu Nyonya Sinta kamu akan baik-baik saja. Mimpi. Aku sudah nelpon pihak biro obat-obatan. Kamu tinggal menunggu namamu diblokir. Aku tahu semua yang terjadi hari ini dirancang olehmu kan? Jangan ngomong kosong. Apa kamu punya bukti? Sebelumnya memang nggak ada. Tapi baru saja seorang netizen anonim mengirimiku sebuah video. Itu rekaman dari area kontestan. Apa kamu pikir ini menangkap wajahmu? Kasih padaku! Kembali kepadaku! Kembalikan! Kurang ajar! Ngasih racun secara terang-terangan di jamuan keluarga Fugo. Apa kamu sudah bosan hidup? Nyonya Sinta, dengarkan aku. Semua ini pasti konspirasi Nina. Dia memasukkan video ini. Sebuah konspirasi? Barusan semua orang mengalami halusinasi, tapi cuma kalianlah yang nggak terpengaruh. Apa? Apa kalian berdua sudah tahu kalau supnya berisi racun? Hah? Omong kosong, gimana mungkin aku bisa tahu kalau ada jamur halusinogen di dalamnya? Semuanya mendengarnya kan? Jadi ternyata nama dari jamur kayu ini jamur halusinogen. Untuk bahan obat yang begitu langka, gimana bisa Dokter Zara tahu? Aku tahu kalian berdua bersekongkol. Kalian mau membela apa lagi? Penjaga, bawa mereka berdua keluar. Tolong jangan, Nyonya Sinta, kumohon ampuni aku. Tolong ampuni aku. Nyonya Sinta, aku telah dituduh. Aku nggak ada hubungannya. Cepatlah pergi. Nyonya Sinta, kamu baik-baik saja? Apa halusinasinya ada efek sampingnya? Nggak ada. Kamu wanita muda terlihat sangat cantik. Kamu sudah menikah? Hah? Saat aku melihatmu, aku merasa kamu sangat baik. Aku punya seorang putra yang gak jelas, tapi dia cukup tampan. Kalau kamu nikah dengan keluarga Fugo kami, kujamin dia gak akan pernah berani menindasmu. Bibi, aku sudah menikah. Apa? Bocah nakal ini berani merayu seorang wanita yang sudah menikah? Apa hubunganmu baik? Kalau hubunganmu nggak baik, Bibi bukan tipe orang pilih-pilih. Menikah lagi juga nggak apa-apa. Bibi, meskipun sebagai pribadi, kadang dia suka berbohong dan juga suka buat masalah tanpa alasan. Tapi di saat-saat paling krusialku, dia selalu melindungiku. Oleh karena itu aku nggak bisa meninggalkannya. Terima kasih Bibi. Karena kamu sudah mengatakannya, Bibi menghormati pilihanmu. Nak, Ibu sudah melakukan yang terbaik. Kamu cuma perlu berdoa supaya beruntung. Putra, kamu ibunya. Putra, kamu ibunya. Ibu asuh, bukan kandung. Bocah nakal, ngomong apa sih? Bu, para tamu di sana sudah menunggumu. Ayo pergi. Aduh, aku mau tanya mengenai kakakmu. Aku belum selesai bertanya. Demi wanita yang sudah menikah, dia nggak mengakuiku. Kakak cuma melakukannya menurutnya benar. Jangan khawatir. Kalian semua enggak membiarkanku tenang. Pertandingan malam ini telah berakhir. Semuanya silakan pindah untuk makan. Ibu. Leon, sebenarnya siapa kamu? Berakhir sudah. Gak bisa ditutupi lagi. Jangan coba berbohong. Kamu juga anggota keluarga Fugo kan? Iya. Sebenarnya aku Fugo. Iya. Sebenarnya aku Fugo. Kamu itu seorang pelayan keluarga Fugo. Aku paham sekarang. Itu karena Nyonya Sinta yang berbaik hati, jadi dia mengadopsimu untuk jadi anak asuhnya. Aku paham sekarang. Benar. Apapun yang kamu katakan benar. Kamu sangat pintar. Saat aku berada di gunung dulu, guru sering memujiku karena pintar. Seandainya kamu gak terlalu fokus ke medis, kamu pasti sedikit pintar. Apa yang kamu gumamkan? Gak ada. Gak ada apa-apa. Tapi, kenapa Nyonya Sinta mau aku menikahi putranya? Apa dia nggak tahu tentang pernikahan kita? Itu nggak benar. Barusan kamu panggil dia ibu asuh, kenapa dia sangat marah? Kakak.
Aku merasa wajahmu sangat familiar. Kamu Pak Fugo yang ada di koran, kan? Tapi kenapa kamu memanggilnya kakak? Nona Nina, kamu tampak terkejut. Leon, meskipun dia seorang pelayan keluarga, Tuan Muda, kami dua tumbuh bersama sejak kecil dan sudah seperti saudara. Tapi terkait pernikahan kalian, keluarga kami nggak tahu. Karena itu, barusan emosi ibuku agak berlebihan. Kami juga meminta maaf pada Nona Nina. Ternyata begitu. Kakak, wanita ini nggak mungkin dia calon iparku kan? Kamu berutang budi pada aku. Cepatlah menghilang. Nona Nina, kalau gitu aku akan pergi duluan. Kalian ngobrol dulu saja. Pak Fugo memang pantas dengan namanya. Perilakunya, cara bicaranya. Kusarankan jangan lagi meniru Pak Fugo di masa mendatang. Perbedaan sifat kalian terlalu besar. Baiklah, aku haus, aku juga mau minum sesuatu. Selamat tinggal. Kamu? Ini bukan jus buah, ini anggur. Anggur? Sangat enak untuk diminum. Leon mau minum segelas? Mulutmu sangat lembut. Kamu ngapain? Rasanya persis seperti roti isi daging. Kamu kebanyakan minum. Lapar banget, pengen banget makan roti. Waduh, kemarin aku mencium Leon. Dan parahnya aku yang mulai duluan. Berhenti pura-pura. Tadi malam sepertinya seseorang menciumku. Kalau kamu terus berpura-pura, aku akan membalas dendam. Aku sudah bangun. Kebetulan sekali kamu juga sudah bangun. Kepalaku sakit sekali. Apa yang terjadi semalam? Kenapa aku nggak ingat? Aku masih harus pergi bekerja. Aku pergi duluan. Ternyata dia cukup pemalu. Semua ini salahmu, dasar jalan. Membuatku dipermalukan di pesta Nyonya Sinta. Sebentar lagi ayah datang. Kamu tunggu saja untuk diusir dari rumah. Hatimu yang jahat dan kejam. Terang-terangan ngasih racun di pesta Nyonya Sinta dan membuat semua orang menyalahkanmu. Ini salahmu sendiri, ngapain nyalahin orang lain? Dasar jalan. Dulu harusnya aku gak kasihan padamu. Harusnya dulu saat ibumu mati, aku membunuhmu juga. Kamu persis seperti ibumu itu. Keduanya membawa sial. Siapapun yang bersama kalian pasti bernasib buruk. Orang wanita simpanan sepertimu masih berani menyebut ibuku. Kalau bukan karena kamu merayu ayahku, nggak mungkin ibuku mati karena depresi. Sejak kecil kalian sering membuliku dan aku diam saja. Aku tahu dulu nggak bisa melawan. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Dan kalian masih berani membuliku. Ku kasih tahu padamu, teruslah bermimpi. Kamu mau melakukan apa? Yang aku lakukan, memukuli kalian. Dasar anak kurang ajar, hentikan itu. Suamiku, akhirnya kau datang juga. Nina bilang mau memukuliku sampai mati. Meski aku seorang ibu tiri, selama bertahun-tahun ini, meski nggak berdampak apapun, aku tetap bekerja keras. Di sini juga ada Yulia, adik kandungnya sendiri. Gimana bisa dia menyerang? Ayah, kenapa kakak bisa jadi seperti ini? Anak gak tahu diri. Sepertinya kamu sudah kelamaan di luar dan hatimu jadi liar. Beginikah cara mau memperlakukan adik tirimu? Ayah, lalu apa kamu tahu perlakuan mereka pada aku? Dulu saat kecil mereka selalu membuliku. Tadi saja mereka menjebakku di pesta ulang tahun Nyonya Sinta. Apa kamu paham semua ini? Ayah, aku nggak gitu. Itu benar suamiku. Kamu sangat kenal Yulia. Fisiknya lemah dari kecil dan hatinya juga baik. Gimana mungkin dia melakukan hal itu? Menurutku, Nina cemburu karena Yulia lebih disayangi. Lalu dia sengaja memfitnah Yulia.
Kak, apapun yang kamu inginkan akan kukasih padamu. Kalau kamu mau memfitnahku, aku nggak akan membalasnya. Tapi jangan bikin ayah marah. Ayah sedang nggak sehat. Lihatlah betapa baiknya adikmu. Cepatlah minta maaf padanya. Aku nggak mau. Kamu menyalahkanku tanpa tahu yang sebenarnya. Aku nggak akan minta maaf. Baiklah, sepertinya kamu sudah cukup berani sekarang. Kamu mau minta maaf atau enggak? Kalau nggak mau, mulai sekarang kamu bukan lagi keluarga aku. Aku gak punya anak sepertimu. Menurutku kalianlah yang gak layak menjadi keluarganya. Kenapa kamu menangis? Jangan takut. Berani buat masalah di wilayah keluarga Fugo. Siapa yang kasih kamu keberanian? Kamu siapa? Apa hakmu ikut campur? Ayah, itu dia. Dia membantu Nina mempermalukanku di jamuan makan dengan Sinta. Kamu harus mendukungku. Mereka berdua pasti sedang berselingkuh. Apa? Kamu bakal berhubungan dengan pria-pria liar di luar sana? Kamu membuatku sangat marah. Tak kusangka aku berencana menikahkanmu dengan keluarga Fugo. Ayah, dia bukanlah orang liar. Dia suamiku. Kami sudah menikah. Kamu membuatku sangat marah sekarang. Suamiku! Aku lihat Nina sama sekali nggak berniat membahas perjodohan ini. Menurutku, kenapa nggak Yulia saja yang menikah dengan keluarga Fugo? Itu benar, ayah. Akan kudengarkan semua maumu. Apa kalian benar mikirin gitu? Kalau keluarga Fugo bisa didapatkan semudah itu? Dan menikah cuma karena kamu pengen? Apa yang kamu tahu? Keluarga Tigar kami dengan anak tertua keluarga Fugo, pertunangannya sudah ada sejak dulu. Oh, tapi gimana kalau aku dengar tuan muda keluarga Fugo sudah lama menikah? Apa? Itu nggak mungkin. Dia saja nggak pernah nunjukin muka. Gimana kamu tahu? Para penerus keluarga Fugo punya cincin yang dibuat khusus yang melambangkan kekuasaan dan status di seluruh Hakota. Saat ini cuma Pak Fugo yang pantas untuk memakainya. Itu tentu saja aku tahu. Jangan bilang kamu coba mengatakan kalau dia Pak Fugo. Ini benar-benar akan membuatku tertawa. Buka mata anjingmu itu dan lihatlah. Apa ini? Ini, gimana mungkin kamu punya cincin penerus keluarga Fugo? Ah, sungguh suatu kebetulan. Aku kebetulan memilikinya. Sungguh kurang ajar. Berani sekali kamu pada Pak Fugo. Pak Fugo? Kamu itu seorang jenius bisnis yang menghasilkan triliunan saat muda dan membangun kerajaan bisnis 25 tahun dan dapat gelar legenda Hakota. Gak mungkin. Ini gak masuk akal. Untungnya Pak Fugo dan Leon itu saudara yang akur dan bisa pinjam identitasnya. Mustahil! Gimana mungkin Pak Fugo bisa suka Nina, wanita vulgar ini? Kamu ini apa? Berani meragukan Pak Fugo? Nina, dialah istri Leon Fugo, istri sahku satu-satunya. Siapa yang berani menghinanya? Wah, akting kalian sangat natural ya. Pak Fugo gak pernah menunjukkan wajahnya. Jangan pikir dengan menggunakan cincin jelek itu kamu bisa jadi Pak Fugo. Aku lihat cincinmu itu pasti palsu. Waduh, berakhir sudah. Kita akan terbongkar. Gimana kalau kabur? Aduh, gawat. Kita akan terbongkar. Gimana kalau kabur? Jangan khawatir. Pak Fugo! Kudengar Pak Fugo berkunjung ke klinik medis Haka. Kami datang untuk ngasih salam. Ini keluarga Lena dari selatan kota, keluarga saya dari kota utara, keluarga Hiva dari barat kota, keluarga Wira dari timur kota. Orang-orang ini, mereka yang memegang denyut di Hakota. Pak Fugo, kuharap kamu sehat-sehat saja. Kamu, sebenarnya siapa kamu? Beraninya nggak sopan pada Pak Fugo. Kamu cari mati ya? Leon, apa mereka juga orang yang kamu ajak berakting? Mereka terlihat menakutkan. Jangan takut. Mereka itu teman-temanku. Apa kamu benar-benar Leon? Jadi pada hari itu di jamuan makan, kamu sengaja mempermalukanku, ya kan? Itu balasanmu. Dan kamu yang pertama kali menyebabkan masalah. Lalu kenapa? Aku cuma ingin di pesta makan Nyonya Sinta supaya dia senang. Aku cuma mau menikahimu itu saja. Tapi dia merusak semua bisnisku. Kenapa kamu melindunginya? Karena Nina itu milikku, istri sah Leon Fugo. Nina itu jalan. Apa yang membuatnya layak menjadi Nyonya Fugo? Kamu bahkan belum melihatku tapi sudah bilang suka padaku. Kamu nggak lebih dari orang yang rakus akan kekayaan. Keluarga Fugo kami, apa punya peternakan sapi perah di luar negeri? Apa kita masih kekurangan pekerja di sana? Gini saja, suruh mereka bertiga pergi ke sana. Seret mereka keluar.
Apa aku berlebihan melakukan semua ini? Enggak. Terima kasih. Mereka layak menjadi keluargaku. Juga untuk kalian semua, terima kasih untuk hari ini. Kamu seperti itu, Nona. Gimana kalau ku traktir semuanya makan, mencicipi masakan obat yang kubuat sendiri? Makan itu baik. Ini makanannya. Ayo makan, jangan terlalu sopan. Ini benar-benar enak. Nyonya Nina, masakan obat yang kamu buat bisa disebut makarya. Itu benar. Nggak heran kamu bisa mengambil hati Pak Fugo. Apa maksudnya? Apa kamu belum pernah dengar? Kalau kamu mau merebut hati seorang pria, kamu harus merebut dulu perut pria itu. Cuma dengan masakan ini, pasti bisa mengendalikan Pak Fugo dalam genggamanmu. Hei. Makan ya makan. Jangan banyak bicara. Tapi sebelum bertemu denganmu, aku mengenal seseorang. Masakan obat yang ia buat bisa disebut mahakarya. Oh, benarkah? Semua, aku ingat ada sup mendidih di dapur. Kalian makan dulu. Hei Pak Fugo, kenapa kamu ngomong gitu di depannya? Malah muji masakan wanita lain di depannya. Emang masalahnya apa? Dia cemburu. Kamu gak sadar Nyonya ini nggak jawab pertanyaanmu. Cemburu? Benar sekali Pak Fugo. Gimana bisa kamu ngomongin wanita lain di depannya? Oh, itu masuk akal juga. Kalian banyak membantuku. Nanti akan kutemui asisten jaga untuk kerjasama. Benarkah? Terima kasih Pak Fugo. Terima kasih Pak Fugo. Kenapa kalian masih di sini? Makanannya belum habis. Pergilah. Baik Pak Fugo. Iya, pergi. Kita pergi. Aku bahkan belum makan. Apa aku harus kasih tahu Leon kalau masakan yang dia makan dulu akulah yang membuatnya? Tapi kalau dia tahu, dia nggak akan bolehin aku ikut kompetisi. Tapi dia sudah menolongku berkali-kali. Aku juga harus jujur padanya. Bicara baik-baik harusnya nggak masalah kan? Leon harusnya bukan tipe orang yang paranoid atau apapun itu. Sebenarnya kamu bicara duluan. Di masa depan aku nggak akan makan masakan obat orang lain lagi. Aku cuma mau punyamu. Hah? Kenapa dia mendadak jadi kayak gini? Aku jadi nggak bisa bilang kalau aku muridnya Dokter Sakti, sama sekali nggak bisa. Apa yang mau kamu katakan barusan? Sebenarnya aku kekurangan beberapa obat untuk bisa ikut kompetisi. Apa yang kamu butuhkan? Apapun saya bisa carikan untuk Anda. Benarkah? Apa terlihat bohong? Ku kasih tahu, kompetisi Dokter Sakti beda dengan kompetisi kecil. Kamu harus benar-benar fokus. Tapi bahan-bahan obat yang kupunya sangatlah biasa. Karena itu, aku pengen gunain hubunganmu dengan Pak Fugu untuk nyari bantuan. Kamu mau apa? Kalau bisa ginseng purba dari Gunung Ginseng, jamur ulat yang tumbuh di dataran tinggi, dan ambergris yang dikeluarkan oleh paus sperma laut dalam. Oh iya, air untuk merebusnya harus embun pagi di awal musim semi. Tapi beberapa bahan obat ini memang sangat susah didapat. Bahkan dengan uang pun belum tentu bisa dapat. Tapi aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Sekalipun kamu mau bintang di langit, aku akan mematikannya untukmu. Benarkah? Kutunggu kabar baiknya. Apa? Ginseng 100 tahun dari hutan purba? Jamur ulat dari dataran tinggi. Ambergris yang dikeluarkan oleh paus sperma laut dalam. Dan embun dari awal musim semi? Ini bahan obat paling berharga di dunia. Hal itu menghabiskan uang. Pak Fugo, apa kamu yakin Nona Nina gak bercanda? Obat yang lain memang bisa ditangani. Tapi embun awal musim semi ini, kemana mencarinya? Saat ini saja sudah musim gugur. Aku menginginkannya. Ku kasih kalian waktu 7 hari. Sebelum kompetisi Dokter Sakti, bawakan barang-barang itu. Semua kepala keluarga, silakan. Pak Fugo, untuk kompetisi Dokter Sakti tahun ini, kamu hadir sebagai juri. Pergi. Aneh. Apa mungkin aku diikuti? Aneh. Apa mungkin aku diikuti? Dasar pria kurang ajar, cepat angkat teleponnya.
Nina, kamu masih mau ikut kompetisi? Teruslah bermimpi. Kak Rosa, dosis ini sudah cukup membuatnya tertidur seharian. Dia pasti nggak bisa ikut kompetisi besok. Itu bagus. Bukankah kamu suka menggoda orang? Hari ini akan kubuat mereka melayanimu dengan baik. Coba tebak kalau Leon tahu. Apa dia masih menyukaimu? Yang jadi juara besok cuma aku. Manja sekali. Baru ditelan sebentar sudah nelpon begini. Kenapa nggak diangkat? Pak Fugo gawat, Nyonya Nina hilang. Apa? Anak ayamnya cukup empuk, kita beruntung hari ini. Nina, oh Nina, kamu gak bisa nyalahin aku. Kalau mau nyalahin orang, salahin dirimu sendiri karena berani menyerang orang yang gak seharusnya. Kakak jaga, siapa yang menyuruh kalian? Hah? Bicara! Bisa bicara nggak? Cepat bicara! Kak Jaka, kami cuma dapat berita dari seseorang. Aku cuma tahu nama belakangnya, Liman. Liman? Rosa Liman. Pak Fugo, kita apain mereka? Seret mereka ke bawah dulu. Setelah kamu interogasi, bawa ke polisi. Baik. Cepat! Bangunlah, Nina. Ini salahku nggak ngangkat telepon. Maafkan aku, Nina. Aku nggak akan bikin kamu marah lagi. Di mana ini? Kamu nggak apa? Baguslah. Kamu mencekiku, aku nggak bisa nafas. Tenang saja, gimana mungkin aku mati? Ini cuma obat penenang. Dulu aku bersama guru sering menguji banyak obat-obatan. Ini nggak berpengaruh padaku. Aku mencintaimu. Pendaftaran akan segera ditutup. Yang belum datang akan dianggap gugur. 3, Kenapa dia belum datang? 2, Kamu nggak punya kesempatan lagi, Nina. 1. Tutup pintunya. Tunggu sebentar. Masih ada aku. Tunggu sebentar. Masih ada aku. Apa yang terjadi? Kenapa dia datang? Bukannya dia dikurung di hotel? Untung masih sempat. Siapa sangka pria itu kuat banget. Aku hampir gak bisa bangun karenanya. Aku tahu, kamu pasti datang. Tentu saja. Bukannya peraturan kompetisi harus ada 3 juri? Kenapa cuma ada 2? Kedua orang ini. Tabib Sony, aku nggak nyangka kamu ikut dalam kompetisi dokter sakti tahun ini. Tabib Sony? Apa dia sangat hebat? Cih, sampai gak kenal Tabib Sony, benar-benar kurang pengetahuan. Tabib Sony diklaim sebagai tabib nomor 1 di Hakota. Berapapun rumit penyakitnya, begitu obatnya tiba penyakitnya akan sembuh. Dia berada di seluruh Hakota, juri paling cocok. Orang terhebat di Hakota? Kalau begitu aku mau melihatnya. Kamu berani menunjukkan skillmu di depan orang ahli? Benar-benar gak sadar diri. Siapa sebenarnya yang gak tahu apa-apa? Hah? Kamu bahkan gak punya skill sedikit pun dan duduk di bawah. Juga beraninya kamu menghinaku. Kamu... Sudahlah. Kalian semua kontestan tahun ini. Siapapun yang menang, bagi kami persahabatan yang utama. Persahabatan yang utama. Nggak nyangka Tabib Sony ternyata orang baik. Lalu orang yang duduk di sebelahnya, siapa pria tua yang tampak biasa saja itu? Dasar orang desa. Bahkan kamu nggak tahu siapa itu Tuan Cahyo? Saat muda dulu dia memenangkan kompetisi dokter sakti 3 tahun berturut-turut. Saat ini dia akan jadi juri kompetisi dokter sakti setiap tahunnya. Di seluruh Hakota dia juri yang paling berwenang. Kompetisi dokter sakti saat ini setiap tahunnya pasti jadi lebih buruk dan buruk. Menurutku sesi ini sudah selesai sepenuhnya. Tuan Cahyo, kita nggak saling kenal.
Kenapa Anda bisa ngomong begitu? Nona Nina, memang gampang lupa. Dulu di klinik Medisaka, kamu pakai cadar buat adu ilmu medis sama Johan. Sama ilmu medis saja kamu nggak ada hormatnya sama sekali. Orang kayak kamu ini bukannya cuma sampah. Aku adu ilmu sama Johan. Yang dia bilang itu apa mungkin masalah yang Rosa nyamar jadi aku itu? Tapi bukannya akhirnya rumor itu sudah aku luruskan. Kok bisa begini? Tuan Cahyo, masalah waktu itu sebenarnya... Iya, sobat kayak kamu, apa pantas masuk ke babak final? Jangan-jangan kamu dekati orang kaya biar masuk lewat belakang. Kamu yang sudah kalah ini, berani mengejek kemampuanku. Jangan terlalu percaya diri, Nina. Juara kompetisi Dokter Sakti cuma bisa jadi milikku. Kamu itu cuma jadi pelengkap saja. Apa iya? Kalau kamu sepercaya diri ini, kenapa masih bius kami pingsan dan jebak di hotel? Kenapa? Masih takut kalah dariku? Masih takut kalah dariku? Kamu sudah tahu semuanya? Sia, apa jangan-jangan Leon juga tahu? Soal masalah ini selesai kompetisi nanti aku akan buat perhitungan sama kamu. Nina, kamu itu cuma pesuruh miskin. Beruntung saja bisa ikut kompetisi Dokter Sakti kan? Beda sama Kak Rosa. Bukan cuma hebat, tapi bahan ramuannya pun paling bagus. Bunga teratai salju ini dibeli Kak Rosa dengan harga mahal. Kamu yang miskin gini, jual diri pun gak akan mampu beli. Soal bahan ramuan memang kelemahanku. Terus kenapa? Biar bahan ramuannya bagus, kalau ketemu yang ilmunya pas-pasan tetap saja akan kalah. Aku rasa kamu iri ya, sampai bawa bahan ramuan yang gak pantas buat kompetisi. Kamu pasti akan kalah. Keterlaluan. Kalau adu ilmu medis yang membandingkan khasiat obat, lalu buat apa diadakan lagi? Dokter Johan membela Nina banget. Jangan-jangan kamu naksir dia. Kamu? Biar bahan ramuan bagus terus kenapa? Di kompetisi Dokter Sakti tahun ini aku tetap akan jadi juara. Di kompetisi Dokter Sakti tahun ini aku tetap akan dapat juara. Sombong. Aku akan minta juri sekarang buat evaluasi lagi bahan ramuanmu. Kalau evaluasi gagal, kamu akan gugur dari kompetisi. Meski lolos evaluasi, aku juga punya cara buat kamu mundur. Dasar licik. Entah gimana persiapan bahan ramuan dari Nyonya Leo. muda, bahan ramuan yang dipesan Pak Fugo sudah ketemu. Nyonya silakan lihat, ginseng liar 100 tahun dari hutan kuno. Saya bawa 10 anjing terlatih untuk cari 3 hari 3 malam. Baru bisa dapat yang setua ini. Nyonya Nina lihat, ini jamur ulat dari dataran tinggi salju. Saya sudah daki gunung tertinggi di negeri ini, di padang rumput gunung tertinggi. Sampai mata saya rasanya mau buta, baru ketemu ya sesuai permintaan Anda. Nyonya, dilihat dari yang saya siapkan. Ini ambergris murni dari paus sperma laut dalam. Saya sewa kapal selam terbesar. Setelah menyelam 100 meter, baru ketemu paus sperma yang sekarat. Saya tunggu semalam suntuk, baru bisa mendapatkan cairan ini. Punya kalian mah gak ada apa-apanya. Nyonya muda, silakan lihat punya saya. Apanya yang hebat? Itu cuma air biasa. Nyonya muda, ini embun awal musim semi. Karena kan sudah musim panas, saya sendiri pergi ke ujung selatan, temukan desa belum terjamah. Di sana saya kumpulkan tetesan embun pertama tiap fajar. Saya kumpulkan setengah bulan, baru saya dapat sebanyak ini. Bahan ramuan kelas atas sebanyak ini baru kulihat pertama kali seumur hidup. Gila, ini mewah banget. Sampai semua 4 penguasa kota kirim bahan ramuan buat dia. Wah, semua ini Leon yang minta Pak Fugo siapkan buatku. Dia baik banget. Nina, kamu dapat ramuan kelas atas sebanyak ini dari mana? Jangan-jangan hasil goda orang kaya baru. Kenapa kamu menggonggong terus? Kamu anjingnya Rosa ya? Kok begitu dia kasih perintah, kamu langsung gigit orang? Kamu harap tenang. Kompetisi akan segera dimulai. Yang gak berkepentingan dilarang berisik. Dengar tidak? Itu kamu yang dilarang berisik. Awas kamu ya. Tunggu sebentar, masih ada satu juri yang belum datang. Tadi Pak Fugo telepon saya. Dia bilang ada kendala di jalan. Kita mulai duluan saja. Dengan bahan ramuan ini, aku pasti menang. Nina, biar bahan ramuanmu yang terbaik memangnya kenapa? Dari 2 orang di kursi juri itu, satunya itu mata-mataku, dan satunya lagi Tuan Cahyo yang sangat membencimu. Kamu pasti kalah. Kenapa Pak Tua itu terus pelototi aku? Kesal sekali rasanya. Waktu Rosa nyamar jadi kamu dan tanding denganku, Tuan Cahyo yang jadi jurinya. Tapi sebelum kamu bongkar kedoknya, dia sudah pergi duluan. Apa? Dia nggak lihat aku buka cadar Rosa? Dia pasti benci banget sama aku. Tenang saja, dengan ilmu medismu itu, pasti buat Tuan Cahyo kagum. Dia nggak sepicik itu kok. Semoga saja begitu. Kompetisi Dokter Sakti ke-33 resmi dimulai. 3 tahun lalu pasien ini jatuh dari ketinggian hingga lumpuh otak. Dokter senior mendiagnosis usianya nggak akan sampai 1 bulan karena tubuhnya sangat lemah. Dia cuma bisa diterapi sup herbal. Jadi bagi siapapun peserta yang hadir hari ini bisa menyembuhkan pasien ini pakai sup herbal. Dialah yang akan jadi juara kompetisi Dokter Sakti kali ini.
Waktunya meracik sup herbal. Master, aku pasti akan bawa pulang piala juara buat Anda. Muridmu ini nggak akan buat Anda malu. Juri akan menilai sup herbalnya. Cuma sup herbal layak yang baru bisa dikonsumsi pasien. Mangkuk ini sup herbal milik Nina. Kamu tahu harus apa kan? Tenang saja. Sup herbal ini terasa segar dan menenangkan. Aromanya semerbak. Ini benar-benar kualitas terbaik. Kukira di antara juri ada kaki tangan Rosa. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Sup herbalku! Aduh, maaf. Aduh, gak sengaja ditaruh terlalu pinggir. Tuan Cahyo, Anda jadi gak bisa mencicipinya. Orang yang moralnya pecat, mana mungkin bisa buat sup herbal yang bagus? Gak dicicipi juga ya sudah. Kalau begitu, biar saya yang umumkan. Apa sup herbal ini lolos atau enggak? Saya umumkan, sup herbal ini nggak lolos. Sup yang nggak lolos, wajar aja kalau sampai tumpah. Lagi pula kalau dikasih ke pasien, malah bikin celaka. Apa? Nggak mungkin, kamu sengaja. Tadi Anda baru bilang sup herbalku kualitas terbaik. Atas dasar apa nggak lolos? Tadi aku puji sup herbalnya karena bahan ramuannya sangat berharga. Tapi kamu sama sekali nggak paham. Bahan ramuan itu butuh dipadukan. Kalau asal campur begitu, mana bisa berkhasiat? Aduh, sayang sekali. Bahan ramuan sebagus ini terbuang sia-sia. Aku protes. Anda memang sengaja tumpahkan sup herbalku dan sengaja bilang aku nggak lolos. Aku nggak terima. Kamu nggak terima juga apa gunanya? Kamu cuma dokter junior, beraninya lawan curi. Ini kompetisi dokter sakti, bukan klinik desa milik keluargamu. Aku paham sekarang. Semua ini kamu merencanakannya kan, Rosa? Kamu sengaja menyudutkanku. Gimana ini? Jangan sampai konspirasi mereka berhasil. Aku ajukan untuk buat ulang sup herbalku. Mau buat ulang? Harus ada orang yang jamin kamu. Kalau enggak, gimana kalau kamu curi teknik berserta lain? Nina, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang mau jaminkan kamu? Andai Pak Fugo ada di sini, demi Leon, dia pasti akan membantuku. Kalau nggak ada orang yang jamin, saya akan tolak permintaan Nina. Saya yang jamin. Kok kamu datang? Buat dukung kamu. Yang datang hari ini semua tokoh penting Hakota. Mereka pasti kena Pak Fugo. Kalau kamu ngaku-ngaku jadi Pak Fugo lagi, pasti akan ketahuan. Sudahlah, kamu pergi saja. Aku bisa kok. Nggak apa-apa. Pak Fugo, silakan duduk di kursi utama. Kompetisi dokter sakti ini sejak awal didirikan oleh keluarga Fugo. Tapi istriku malah dipersulit di sini. Aku lihat kalian memang cari masalah denganku. Istri? Nina, ini istri Anda? Nina dan Leon sudah menikah. Mana mungkin? Iya. Lalu kenapa? Ini kan kompetisi. Biar kamu Pak Fugo tetap nggak boleh langgar aturan. Aturan? Apa itu aturan? Keluarga Fugo itu aturan sendiri. Kamu... Sup herbal istriku sengaja dirusak dan difitnah. Aku lihat kalian sudah gak mau tinggal di Hakota lagi ya. Pak Fugo, ini salah paham. Saya ini curi. Mana mungkin sengaja tumpahkan bahan ramuan peserta. Kalau begitu, kalau ilmu medis Nina beneran gak bagus, biar dia buat ulang satu porsi. Itu juga gak akan mengaruh ke peserta lain. Tapi peserta lain sudah selesai buat. Kalau istri Anda buat ulang lagi, akan ada dugaan curi ilmu. Aku jamin pakai reputasi keluarga Fugo. Tabib Sony, apa ada masalah lain? Nggak masalah. Ternyata kamu sungguh Pak Fugo. Kenapa bohongi aku? Mempermainkanku seru ya? Padahal dulu banyak kesempatan untuk menjelaskan. Kenapa kamu gak bilang? Nina, aku bisa jelaskan. Aku cuma gak mau karena identitasku kamu jadi menjauhiku. Sebenarnya aku selalu... Pak Fugo, kompetisi belum berakhir. Karena Anda itu juri, silahkan kembali ke tempat Anda. Nina, biar kamu ajukan buat ulang terus gimana? Bahan ramuanmu kan sudah habis. Kamu gak mungkin mau menang pakai otak babi itu kan? Muridku, obati pasien itu. Yang terpenting bukan teknikmu, bukan juga bahan ramuan, tapi hati. Hati? Kalau kamu obati pakai hati, kamu pasti tahu gimana harus buat sup herbal ini. Master, aku paham. Anda minta aku ikuti kata hati, yaitu analisis gejala pasien dengan empati, lalu buat sup herbal yang paling cocok untuk pasien. Pasien ini menderita lumpuh otak.
sup penenang otak yang paling cocok buat dia. Sup penenang otak sudah selesai. Kamu gak lagi pikir bisa pakai otak babi ini untuk sembuhkan pasien lumpuh otak itu kan? Nggak masuk akal. Tahu apa kamu? Memangnya kamu nggak tahu dokter yang paling hebat itu justru pakai bahan ramuan paling biasa buat obati penyakit yang paling sulit disembuhkan. Lihat saja nanti. Nggak lolos. Sup herbal ini beneran luar biasa. Kasihan bahan ramuannya keluar sampai maksimal. Lolos. Kamu tadi bilang, apa nama sup herbal ini? Sup penenang otak. Kenapa? Sup penenang otak. Ini sup herbal yang baru diracik muridku. Sup penenang otak? Kamu beneran murid Dokter Sakti? Gawat. Aku lupa soal ini. Sup herbal ini lolos. Sup herbal sebagus ini. Tapi Sony malah berbicara bohong. Menurutku di kompetisi Dokter Sakti berikutnya, Sony gak perlu ikut lagi. Dari 3 juri, 2 juri anggap sup herbal ini lolos. Jadi boleh dikasih ke pasien. Kalau pasien sadar setelah minum sup herbal Dokter Nina, maka di periode ini Dokter Nina itu juara kompetisi Dokter Sakti. Wah, benar-benar Luar biasa, bangun. ternyata benar bisa Hebat bangun sekali. ya. Oh, aku sudah sembuh. Enggak mungkin. Mana mungkin Nina bisa sembuhkan pasien itu? Kalian pasti masuk kongko. Ajaib. Ini ajaib. Pasien lumpuh otak ternyata bisa sembuh. Tampaknya sang juara sudah ada. Silakan Tuan Cahyo umumkan nama pemenangnya. Saya umumkan. Juara kompetisi Dokter Sakti itu Nina Tigar. Dokter Sakti, Dokter Sakti. Curang. Kalian pasti curang. Terus kamu? Bukannya kamu paling benci dia? Kenapa malah kasih dia juara? Nina pribadi, gak ada hubungannya sama kompetisi. Nina berhasil sembuhkan pasien. Dia memang pantas jadi juara. Kalau kulihat wajahmu makin terasa familiar. Kamu kan yang waktu itu tanding lawan Johan. Semua yang terjadi di aula itu, apa itu semua tipuanmu? Bukan aku. Bukan aku. Setelah diperiksa, waktu persiapan kompetisi Sony terbukti terima suap dari Rosa. Kalian berdua ikut kami sekarang. Rosa juga sulik seseorang. Bukti dan saksi sudah lengkap. Bawa mereka. Aku gak terima uangnya. Aku gak terima uangnya. Dokter Sakti Nina, selamat. Ilmu medismu memang jauh di atasku. Tapi, aku akui kekalahanku. Terima kasih banyak. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Nina, kita pasti berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kamu sudah tidur sama aku, jadi kamu harus tanggung jawab. Nanti jangan lagi main mata sama pria lain. Kamu masih marah sama aku, padahal kamu murid Dokter Sakti tapi gak kasih tahu. Buat aku cari susah payah. Aku kan punya alasanku sendiri. Kalau kamu tahu identitas asliku, lalu gak izinkan aku gimana? Apa aku orang kayak gitu? Mana aku tahu. Kalau gitu kita impas, oke? Lihat usahamu dulu. Siap istriku, aku akan usaha dengan baik. Cium.